Sebuah taksi tersangkut usai menabrak pembatas jalan di Jembatan Tiga Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Kerasnya hantaman membuat mobil taksi rusak parah. Kecelakaan bermula ketika mobil taksi yang melintas dari arah Pluit menuju Jembatan Tiga melaju dengan kecepatan tinggi. Namun pengemudi kaget dan hilang kendali saat disalip kendaraan lain. Sopir taksi mengalami shock dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan medis, sementara mobil taksi diderek petugas. Menurut supir, sedan taksi ini arah dari utara ke arah selatan Jembatan 3 ya, itu dipepet sama mobil lain. Karena kaget, buang petir ke kiri, maka terjadi naik ke atas trotoar. Ya. Untuk supir sendiri kondisinya seperti apa? Supir sendiri hanya lecet-lecet. Sebuah sedan berhenti mendadak dan menabrak trotoar di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam. Warga mendapati seorang pengemudi wanita di dalamnya dalam kondisi tak sadarkan diri. Petugas yang mendapat laporan datang ke lokasi. Usai diperiksa petugas, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Mayapada untuk perawatan medis. Diduga pengemudi wanita yang diketahui bernama Widarti Rukmana ini tengah sakit saat berkendara dari Sukasari menuju Baranang Siang. Sementara itu, sebuah minibus terparkir di dalam warung di Jalan Raya Pantura Srengseng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kerasnya hantaman membuat warung rusak parah dan minibus ringsek di bagian depan. Sebelum parkir di dalam warung tersebut, minibus yang melaju dari arah Cirebon menuju Indramayu ini menabrak pedagang takjil, 2 sepeda motor dan 3 orang yang membeli takjil. Akibat kecelakaan ini, 3 warga mengalami luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kerangkeng, Indramayu. Dari hasil pemeriksaan sementara, kecelakaan diduga akibat pengemudi mengantuk saat berkendara. Ya, korban ada 3 orang, baik dari pejalan kaki dan kendaraan sepeda motor Honda Pino. Kalau dugaan sementara apa penyebab terjadi? Dugaan sementara supir ngantuk. Petugas kepolisian dari Polsek Kerangkeng mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kini kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Indramayu. Tim Liputan Kontributor News melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Angelika Devagal kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, yang siang kali ini kami awali dari Panakukang, Makassar, di mana polisi amankan 5 pemuda yang kedapatan memiliki senjata tajam. Diduga para pemuda di bawah umur tersebut akan melakukan penyerangan ke kelompok lain. Aparat Resmob Polsek Panakukang, Kota Makassar yang melakukan patroli malam mengamankan 5 pemuda di Jalan Macini Raya. Saat hendak diringkus, 2 dari 5 pemuda berusaha kabur dan bersembunyi di rumah salah satu warga. Diduga kelima pemuda tersebut hendak melakukan aksi penyerangan ke kelompok lain usai menggelar pesta miras. Karena polisi temukan 3 anak panah dan sebuah ketapel yang disembunyikan di rumah warga tempat mereka bersembunyi. Saat diinterogasi di pos Resmob Polsek Panakukang, salah satu pemuda berinisial JA membantah bila ia dan rekan-rekannya akan melakukan penyerangan. Dirinya hanya berencana berkunjung ke rumah salah satu temannya untuk kumpul-kumpul, sementara busur anak panah yang dibawanya hanya untuk berjaga diri. Usai diinterogasi dan didata, 4 dari 5 pemuda dipulangkan, sementara JA jalani proses hukum lebih lanjut terkait kepemilikan senjata tajam. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Akibat menerobos perlintasan kereta api tidak berpalang pintu, 2 kendaraan ditabrak kereta di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, proses evakuasi salah satu pengemudi berlangsung dramatis lantaran korban terjepit di ruang kemudi. Dua kendaraan jenis sedan dan minibus rusak parah akibat ditabrak kereta di Kota Bekasi, Jawa Barat. Proses evakuasi korban wanita pengemudi mobil sedan berlangsung dramatis lantaran korban terjepit di ruang kemudi. Dengan menggunakan alat seadanya, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut warga, saat kejadian pengendara mobil sedan dan minibus menerobos masuk perlintasan tanpa palang tersebut.
dan tidak melihat ada petugas yang memperingatkan hingga kedua kendaraan ini tertabrak kereta dari arah Jakarta menuju Cikampek. Udah lari dong, ada mobil, dua mobil di sini, tengah satu di pojok, motor 3 jatuh. Katanya mah sebelah sono mah dari sono nggak diberhentiin. Gitu. Yang dari sono tuh jalan be tuh. Kan jadi mobil ono kantem dari sini kantem juga itu. Oh berarti kiri kanan maju. Iya, kanan. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Sementara itu, usai kejadian, petugas unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan botol minuman keras disita petugas dalam razia penyakit masyarakat di Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas juga membawa 3 wanita yang diduga menjadi penghibur di warung remang-remang. Tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Sidoarjo menggelar razia penyakit masyarakat. Razia dilaksanakan karena petugas banyak menerima laporan masyarakat tentang banyaknya peredaran minuman keras saat bulan Ramadan. Dari razia yang digelar pada dini hari hingga jam makan sahur di kawasan Sumput dan Lebo Sidoarjo Kota, petugas menyita lebih dari 300 botol minuman keras beralkohol dari berbagai jenis dan merek. Ironisnya, peredaran minuman beralkohol ini tidak hanya dilakukan di kafe atau warung remang-remang, namun juga dilakukan pedagang miras rumahan di kawasan perumahan warga. Untuk mengelabui petugas, pedagang miras rumahan menyimpan ratusan botolnya di dapur. Tindakan mengamankan barang minuman beralkohol itu untuk kemudian diproses sidang di piring selanjutnya di pengadilan negeri. Tidak hanya minuman keras, dalam razia pekat ini petugas mengamankan 3 orang wanita yang diduga menjadi wanita penghibur di warung remang-remang. Ketiga wanita kemudian dibawa ke kantor untuk diperiksa karena tidak bisa menunjukkan identitas diri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sepasang remaja digerebek saat berduaan di dalam kamar kos di Bandar Lampung. Pasangan ini diduga berbuat asusila lantaran tidak bisa menunjukkan bukti jika sudah menikah. Nyalain lampunya. Sepasang muda-mudi ini tidak berkutik saat aparat Polsek Sukarame memeriksa kamar kos yang disewanya di kawasan Wai Halim, Bandar Lampung. Keduanya tidak bisa menunjukkan bukti sebagai pasangan sah karena kedapatan berduaan di dalam kamar dan diduga berbuat asusila. Pasangan yang masih remaja ini kemudian digelandang ke Polsek Sukarame untuk didata. Polisi juga akan memanggil orang tua pasangan remaja ini untuk diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Ini kita mengamankan sepasang muda-mudi di sebuah kosan, di mana muda-mudi tersebut melaksanakan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan norma. Polda Lampung menggelar operasi dengan Sandi Cempaka Krakatau 2024 untuk penegakan hukum terhadap segala bentuk penyakit masyarakat. Operasi ini merupakan cipta kondisi untuk menciptakan situasi Kamtibnas agar tetap aman dan kondusif selama bulan suci Ramadan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas gabungan menggelar razia balap liar di Jalan Akses Suramadu, sisi selatan. Puluhan kendaraan disita, sedangkan joki balap liar terancam hukuman 1 tahun penjara. Petugas gabungan dari Polres dan Kodim 0829 Bangkalan menangkap sejumlah muda-mudi yang tengah melakukan balap liar di Jalan Akses Suramadu, sisi selatan. Saat petugas datang, para penonton balap liar ini berhamburan melarikan diri, namun petugas berhasil menangkap sebagian dan diamankan untuk dimintai keterangan. Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Grandika Indra Waspada menyatakan telah melakukan pemetaan sejumlah titik yang sering menggelar balap liar di Jalan Akses Suramadu. Balap liar ini sering dijadikan ajang perjudian, tak hanya dari Bangkalan yang datang, justru dari luar Bangkalan seperti Surabaya dan sekitarnya. Dari razia tersebut, polisi menyita puluhan sejumlah kendaraan dan mengamankannya di Polres Bangkalan. Kita amankan dapat
46 kendaraan roda 2 dan 44 orang yang ada di sana. Nanti dari orang-orang ini akan kita dalami lagi siapa yang joki, siapa yang menonton. Joki balapan yang diamankan kini masih menjalani proses pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Mereka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang penjaga sekolah yang kedapatan menjual sabu. Ya, diketahui tersangka juga seorang residivis kejahatan asusila. Seorang penjaga sekolah Bustami ditangkap anggota Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang, Kepulauan Riau setelah kedapatan melakukan transaksi jual beli narkoba di kawasan Jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti paket sabu seberat 1 ons. Polisi kemudian mengembangkan dan menelusuri barang bukti lain. Kemudian menemukan 7 paket sabu serta 1 paket ganja seberat 1,7 gram di dalam gedung sekolah yang sekaligus menjadi tempat tinggal tersangka. Pertama temukannya di badan dia, di pinggir jalan bandara, untuk yang 7 paket sabu dan 1 paket ganja di gudang sekolah tempat dia tinggal. Di lingkungan sekolah itu? Di lingkungan sekolah. Dari catatan polisi, selain kasus narkoba, tersangka Bustami merupakan seorang residivis dan sebelumnya pernah dihukum dalam kasus kejahatan asusila. Kini tersangka ditahan guna diproses hukum lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humalan Nasution, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, seorang guru honorer di Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditangkap polisi karena menjual narkoba. Saat digerebek, pelaku menyembunyikan belasan paket sabu di bawah kursi ruang tamu. Seorang guru honorer berinisial PR alias Reval digerebek polisi di Desa Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Polisi yang telah mencurigai gerak-gerik pelaku perintahkan pemuda usia 27 tahun ini untuk mengambil sesuatu di bawah kursi ruang tamu kediamannya. Pelaku berupaya menyembunyikan 2 buah kantong plastik yang ternyata berisi paket narkoba jenis sabu. Pelaku kemudian membongkar sendiri plastik yang ia sembunyikan dan didapati 13 paket narkoba siap edar. Kepada polisi, pelaku mengaku menjual narkoba sebagai kerja sampingan. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai seorang tenaga pengajar mengaku bahwa ini adalah kali pertama dia melakukan hal tersebut. Pelaku dan barang bukti kini ditahan di Mapolda Bangka Belitung dan terancam hukuman penjara 5 hingga 20 tahun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. BPBD Kabupaten Lumajang meminta warga waspada usai erupsi Gunung Semeru. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.